Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, maka tidak ada penderitaan yang mampu menjatuhkan hidupnya. Itu ya. Orang kalau sudah jatuh cinta sama Al-Quran, maka seluruh penderitaan dunia itu terasa bagikan surga. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu akan menghibur hidupnya. Karena dia sudah mendapatkan pusaka yang paling besar dalam hidup, itulah Al-Quran. Ya. Sama kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan yang paling besar yang kita inginkan di dunia ini, maka semua penderitaan itu sudah terasa ringan saja. Karena kita sudah dapatkan apa yang kita mau. Sesungguhnya ketahuilah bahwa Al-Quran itulah pusaka yang paling besar dalam hidup kita. Maka sudah semestinya kita mengejar Al-Quran. Harta yang paling mahal yang bisa kita dapatkan merupakan sumber kebahagiaan, itulah Al-Quran. Jadi puasa yang hakikatnya atau intinya itu memerangi hawa nafsu, ternyata kata Nabi Muhammad SAW, jihad yang lebih besar daripada kita melawan musuh di medan perang. Mengapa jihad melawan hawa nafsu lebih besar? Sederhana saja. Yang pertama, karena kalau perang melawan musuh itu jelas musuhnya. Ya, kalau kita perang gitu ya, jihad di medan perang melawan musuh, itu jelas banget musuhnya. Kita tahu kemana harus menghantamkan pedang, kita tahu kemana harus melemparkan tombak, kita tahu kemana harus melesatkan anak panah. Jelas musuhnya itu nampak di depan mata. Ya, kita tahu kemana harus memukul. Sekarang bayangkan, kita perang jihad melawan hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu ada di dalam diri sendiri. Siapa yang kita perangi? Maka jihad melawan hawa nafsu itu memerangi diri sendiri. Ya, musuhnya ya kita ini. Maka bingung kita mau apa? Kita mau matikan hawa nafsu, nggak bisa juga karena dia bagian dari diri kita. Ya, itu bedanya. Kalau jihad melawan musuh jelas. Kita tahu ini pedang nih, kita tebas kemana, kita tahu. Tapi kalau hawa nafsu, siapa yang harus kita matikan? Karena hawa nafsu itu ada di dalam diri kita. Kita matikan tidak bisa, tapi kita biarkan dia menguasai hidup kita. Ya. Jadi hawa nafsu itu kalau dibiarkan, dia akan menguasai diri kita. Nah, itulah jihad yang lebih besar. Jadi jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, kenapa jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang lebih besar? Karena perang melawan musuh yang ada di hadapan itu sejatinya adalah kebaikan dari dua kebaikan. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada kalah dalam perang melawan musuh. Tidak ada kalah dalam jihad di medan perang. Gak ada kalahnya. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Tidaklah yang kalian tunggu kecuali satu dari dua kebaikan. Seandainya kita menang, maka itu kebaikan. Seandainya kita mati, maka itu kebaikan. Jadi kalau jihad melawan musuh di medan perang, jelas musuhnya dan tidak ada kalah di situ. Karena seandainya kita menang dan hidup itu kebaikan, seandainya kita mati itu kemenangan yang lebih tinggi lagi. Karena kita mati dalam keadaan yang terbaik, mati syahid. Jadi satu di antara dua kebaikan. Tidak mungkin kalah, tidak mungkin rugi. Ya. Jadi jihad itu, perang itu, asalkan ikhlas, tidak mungkin rugi. Sekarang kalau kita jihad melawan hawa nafsu, maka tidak ada pilihan kecuali harus menang. Ya, kan beda tuh. Kalau jihad melawan musuh di medan perang, kalah pun dapat pahala, mati pun mati syahid. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu, maka harus menang. Tidak ada pilihan kecuali harus menang. Bahkan tidak boleh kalah. Kenapa? Sebab kalau kita kalah melawan hawa nafsu, maka hawa nafsu akan menguasai hidup kita. Bukan hanya menguasai, mengatur, tapi hawa nafsu akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi hawa nafsu itu kalau dibiarkan, bukan lagi jadi raja, bukan jadi menguasai hidup kita, tapi dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya. Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhan? Jadi hawa nafsu itu kalau tidak kita kalahkan, kalau kita dikontrol atau dikuasai oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka banyak orang yang bertuhan dengan hawa nafsu. Dan di puasa itulah yang Allah Subhanahu wa taala didik kita agar kita mampu menaklukkan dan mengalahkan hawa nafsu. Ya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah.
Wahai Daud, sesungguhnya sudah kami jadikan engkau pemimpin, khalifah di muka bumi ini. Wala tattabi'il hawa, maka jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu akan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengapa perang melawan hawa nafsu, puasa ini, ya, perang melawan hawa nafsu itu salah satu jihad yang sangat besar. Karena kita melawan musuh, yaitu diri kita sendiri. Inilah musuh terbesar dalam hidup kita, hawa nafsu kita. Ya, dan kita tidak boleh kalah dalam perang ini. Jadi perang ini nggak boleh kalah. Ya, kita harus menang. Di perang melawan hawa nafsu ini nggak ada pilihan kecuali kita harus menang. Itu yang harus kita usahakan. Nah, hari ini kita bahas sebuah tema. Ya, kalau saya tidak salah, recharge with Al-Quran. Recharge apa tuh? Recharge energi. Ya, recharge energi. Mengisi ulang energi. Ya, isi ulang. Jadi kan nih, gambarannya, kita lagi di perang nih. Nah, gitu ya. Kalau perang tuh habis, kita isi tenaga dulu. Ya, istirahat dulu. Nah, isi tenaganya dengan Al-Quran. Bisa nggak isi tenaga dengan Al-Quran? Nah, gitu kan ya. Bisa. Justru Al-Quran itulah sumber energi. Ya, jadi sesuatu yang paling powerful itu apa? Yang paling hebat, ya, yang paling powerful yang pernah ada di dalam hidup kita atau di muka bumi itu adalah Al-Quran. Nah, itu yang paling powerful. Karena bayangkan saja, Al-Quran itu ulama semuanya sepakat, Ahlus Sunnah sudah sepakat, Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Semua yang ada selain Allah itu ciptaan. Makhluk namanya. Matahari makhluk, laptop makhluk, handphone makhluk, kita makhluk. Ya, meja ini makhluk, semuanya makhluk. Ya, semua ciptaan Allah itu makhluk. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kalam Allah Subhanahu wa taala, dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bayangkan kita manusia yang merupakan makhluk ini, makhluk itu sifatnya fana, hancur, rusak. Saat dia bersanding dengan Al-Quran yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah berakhir, ya, yang abadi, maka sejatinya manusia yang bersanding dengan Al-Quran itu pasti kuat hidupnya, ya, pasti powerful. Ya, makanya pantas saja kalau bahasa Al-Quran itu dalam surah Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada sebuah bacaan, ya, yang bacaan itu mampu menggerakkan gunung, yang bacaan itu mampu membelah bumi, yang bacaan itu mampu menjadikan orang yang mati berbicara, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu sedahsyat itu. Ya, sedahsyat itu. Gunung bisa bergeser, bumi bisa terbelah, orang mati mampu berbicara dengan Al-Quran. Kita hanya belum menemukan keajaibannya. Karena itulah kita harus senantiasa mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya pasti kuat, hidupnya pasti hebat, hidupnya pasti selamat. Ya, hidupnya pasti selamat. Misal dalam ayat yang lain, surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Quran ini kami letakkan di atas gunung, maka pastilah gunung itu akan hancur berantakan. Ya, hancur, berlebur. Ya, kebayang nggak betapa dahsyatnya Al-Quran? Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Maka dulu saya suka berpikir, kenapa ya Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat yang paling besar. Jadi kan kalau para ulama mengurutkan itu, mukjizat paling besarnya Nabi itu nomor satunya Al-Quran. Lebih besar mukjizatnya dibandingkan dengan Isra Mi'raj, yang padahal kan keren banget. Lebih besar daripada mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar. Orang-orang yang tidak memahaminya kadang-kadang mikir, kenapa Al-Quran itu mukjizat besar? Karena kalau kita lihat kan cuma bacaan saja. Kalau mau dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Musa kan keren banget, membelah lautan. Belum pernah ada orang membelah lautan. Nabi Ibrahim keren banget, dibakar tapi tidak mati. Nabi Nuh keren banget, punya kapal yang dibangun di atas sebuah gunung.
Ya, jadi luar biasa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Tapi ternyata saat kita mengenal Al-Quran dan kita memahami, mentadaburi, mendalami Al-Quran, pahamlah kita bahwa Al-Quran itu mukjizat yang jauh lebih besar daripada apapun. Karena kalau Nabi Musa hanya bisa membelah lautan, sesungguhnya Al-Quran mampu membelah setiap kegelisahan, keresahan, permasalahan, penderitaan hidup kita. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu tidak mempan dibakar oleh api dunia, maka Al-Quran syafaatnya mampu menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman itu punya mukjizat bisa berbicara dengan hewan, maka ketahuilah orang-orang yang membaca Al-Quran itu sejatinya dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi Nuh punya mukjizat kapal yang dibangun di atas gunung, Al-Quran seandainya diletakkan di atas gunung maka hancur. Lebih hebat lagi. Ya. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu satu perkataan yang berat. Nah, itulah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu perkataan yang berat. Berat dari sisi apa? Dari sisi kebenaran. Ya. Berat. Al-Quran itu sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat. Kalau dalam tafsir itu dijelaskan di ayat tadi, menunjukkan betapa beratnya nilai Al-Quran itu. Pada saat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka wahyu itu menyerupai banyak hal, beberapa hal, atau beberapa cara Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kadang-kadang wahyu itu seperti gemerincing lonceng, dan itulah wahyu yang sangat berat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakan terkadang saat wahyu itu turun, Nabi Muhammad SAW sedang berada di atas unta, maka unta terjatuh menderum. Saking beratnya Al-Quran itu. Terkadang saat Nabi Muhammad SAW berada di atas kaki para sahabat, kemudian wahyu itu turun, sahabat itu bercerita seolah-olah kaki kami hampir patah. Ya, karena wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang wahyu turun saat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi dingin, maka kata para sahabat tiba-tiba Nabi berkeringat. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga pingsan. Betapa besarnya wahyu itu, betapa agungnya Al-Quran yang sekarang ada di hadapan, dan hari ini kita berada di bulan turunnya Al-Quran. Ya, jadi di bulan Ramadan ini sudah semestinya kita memperbaiki kualitas kita terhadap Al-Quran. Karena kalau di Ramadan kita kehilangan Al-Quran, itu seperti kita kehilangan seluruhnya. Sebab bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ketika menyebutkannya Allah lekatkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa saat Allah pengen ngasih tahu ke kita tentang Ramadan, inilah Ramadan. Ramadan itu yang pertama harus kalian ketahui, di sana diturunkan Al-Quran. Maka bagaimana mungkin kita melewati Ramadan tetapi kita kehilangan interaksi kita dengan Al-Quran? Ya. Maka siapapun yang bersama Al-Quran pasti powerful, pasti kuat, pasti berenergi. Itu ya kalau mau disesuaikan dengan bahasa tema kita hari ini. Ya, mengisi energi lagi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan mampu mengisi seluruh aspek elemen hidup kita. Ya, ruh kita, itulah makanannya Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri nama lainnya itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, surah Asy-Syura bagian akhir, 2 ayat sebelum terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sesungguhnya begitulah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Maka ruh itu dalam tafsir disebutkan maknanya adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah ruh. Sebagaimana jasad kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak ada ruhnya, maka hidup kita tanpa Al-Quran, maka seperti jasad, seperti mayat, ya, seperti jasad tanpa ruh, seperti mayat yang sudah tidak bernyawa lagi. Karena Al-Quran itulah ruhnya. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh inilah yang menjadikan kita mulia. Ya. Ruh inilah yang menjadikan kita mulia. Dulu saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan keindahannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Maka Allah tiupkan ruh. Ya, saat Adam itu masih belum memiliki ruh, maka belum terlihat kesempurnaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Fanafakhna fihi mir ruhina, ya. Banyak ayatnya di surah Shad diceritakan tentang ini, di surah Al-Hijr
Dalam surah Al-A'raf juga ada ya. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, baru kemudian iblis malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud. Ya, karena ruh inilah yang menjadikan hidup kita mulia. Nah, sama juga hidup kita ini tanpa Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu disebut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita hidup tanpa Al-Qur'an itu seperti jasad kita tanpa nyawa atau jasad kita tanpa ruh, seperti mayat, tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Kan kalau mayat itu sudah pasti dikubur. Ya. Namanya orang sudah jadi mayat pasti dikubur. Nah, begitulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu energi bagi ruh kita, sebab Al-Qur'an sendiri merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sendiri merupakan hidangan, ya. Fa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatilah hidangan tersebut. Ya, maka nikmatilah hidangan tersebut. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah yang maknanya hidangan, yaitu surah Al-Maidah. Dan jumlah seluruh surah di dalam Al-Quran itu ada 114. Kalau kita buka dalam surah hidangan, surah Al-Maidah ayat 114, itu menarik sekali. Yaitu doa Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu doanya Nabi Isa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, sebuah hidangan dari langit. Jadi pas banget di ayat 114 sebagaimana jumlah surah dalam Al-Quran. Di ayat hidangan isinya adalah doanya Nabi Isa meminta hidangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah juga bermakna bagi kita orang muslim, jika Nabi Isa itu meminta hidangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya hidangan bagi kita itu adalah Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran inilah hidangan kita. Hidangan bagi ruh kita. Jasad kita kalau kita tidak beri makan, kita tidak beri minum, pasti dia hancur, pasti dia mati. Pasti dia kehilangan energi, pasti dia kehilangan tenaga. Begitu juga ruh kita atau jiwa kita yang tidak pernah diberikan Al-Quran, tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, maka ruh ini menjadi ruh yang mati. Ya, jiwa ini menjadi jiwa yang mati. Maka hidangannya itu adalah Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber energi bagi ruh kita, ya, bagi jiwa kita. Maka siapa saja yang merasa hampa, merasa sulit, merasa menderita, merasa galau, merasa stres, inilah hidangannya. Jangan-jangan hati kita nggak pernah dikasih makan, makanya rasanya hampa, gitu kan? Makanya rasanya hampa. Kita nggak pernah ngasih makan hati kita, padahal makanannya itu adalah salah satunya Al-Quran. Ya, fa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita yang ngerasa kurang berenergi hari ini, jiwa kita, semangat ibadah kita mungkin karena kita tidak dekat dengan Al-Qur'an. Ya, karena itulah perkataannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Ya. Seandainya hati kalian itu bersih, maka pasti dia tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Ya, pasti nggak pernah kenyang. Kalau kita hari ini sebentar-bentar kenyang, mungkin hati kita sudah tidak bersih lagi. Tapi cara membersihkannya adalah dengan Al-Quran juga. Jadi Al-Quran itu sumber ketenangan, sumber energi bagi ruh kita, bagi jiwa kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an inilah merupakan zikir yang paling besar, ya. Al-Qur'an itu merupakan zikir yang paling besar. Ya, jadi Al-Qur'an itu makanan bagi hati kita, makanan bagi ruh kita. Bukan hanya makanan bagi ruh, secara tidak langsung juga Al-Qur'an adalah sumber energi, sumber kekuatan bagi fisik kita juga. Ya, Al-Quran itu sumber kekuatan juga. Al-Quran akan menjamin seluruh hidup siapa saja yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran akan menjamin seluruh hidupnya. Maka kebayang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu mereka hidupnya powerful, berenergi, kuat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat karena seluruhnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya, apa yang dia inginkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf ayat 31 32 kalau tidak salah. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ya, orang-orang kafir dulu tuh bertanya. Mereka protes. Mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa sih Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada para pembesar di antara kami? Ya. Kenapa Al-Qur'an itu turun kepada Muhammad kalau bahasa mereka ya? Kenapa Al-Qur'an justru kepada Muhammad yang orang biasa dalam segi ekonomis, ya, dalam segi ekonomi? Kenapa tidak turun kepada pembesar-pembesar di antara kami, orang-orang yang terhormat? Ya. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Memangnya mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah itu? Memangnya mereka yang membagikan rahmat Allah, rahmat Tuhan mereka? Ya. Jadi Al-Quran itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, dan rahmat ini dibagikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi bersyukurlah kita kalau kita hari ini bersama Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, karena sejatinya kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang pilihan yang mendapatkan rahmat Allah. Karena kata Allah, memangnya mereka yang membagikan rahmat Allah. Rahmat ini aku bagikan, terserah dong kepada siapa. Salah satunya semoga kepada kita yang bersama dengan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya kamilah yang membagikan di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan kehidupan kepada kita. Jadi tadi Al-Quran kemudian dibahasakan menjadi rahmat, dan rahmat itu mewakili hidup kita. Seolah-olah Allah pengen bilang, Al-Quran inilah hidup kita. Orang yang diberikan kepada mereka Al-Quran sejatinya itu diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin seluruh hidupnya. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami tinggikan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Kami tinggikan sebagian dari yang lainnya, menunjukkan bahwa kalau kita bersama Al-Quran, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang protes, kenapa tidak kepada kami orang-orang mulia? Maka Allah katakan, sesungguhnya yang mulia itu yang bersama Al-Quran. Ya. Mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik itu yang bersama Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dan rahmat Tuhanmu itu yang salah satunya adalah Al-Quran, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang bisa kalian kumpulkan di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya apa harta termahal, maka harta termahal itu adalah Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Ini serupa juga diulang dalam surah Yunus ya. Khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dari apapun yang sanggup kita kumpulkan di muka bumi ini. Jadi kita boleh kumpulkan apapun, mobil mewah, rumah dan segalanya. Ketahuilah Al-Quran, interaksi kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran jauh lebih mulia, lebih baik daripada seluruh harta dunia ini. Ya, jadi bayang, orang yang bersama Al-Quran itu berenergi, hebat, powerful hidupnya. Karena hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misal dalam surah Al-Maidah, surah yang lainnya, ayat 66. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nah, itu kata Allah ya. Seandainya mereka itu menegakkan Taurat wal Injil dan Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang Allah turunkan Al-Quran juga, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka pasti kami kasih makan mereka, pasti kami beri makan mereka dari atas dan dari bawah. Ya, jadi kalau kita berusaha dalam hidup ini menegakkan Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalnya, ya, membacanya,
mengamalkannya, maka kata Allah, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kami beri dia makan dari atas, dari bawah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas itu min haitsu la yahtasib, dari bawah itu dari bumi. Ya. Artinya apa? Dari seluruh, dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin seluruhnya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu seharusnya tidak khawatir dengan hidupnya. Karena Allah memberikan banyak jaminan. Ya, jaminan yang lain. Misalnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Ya. Siapa yang hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran serta zikir, an mas'alati, sampai-sampai dia nggak pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip, dia nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya sibuk terus sama Al-Quran. Baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah lagi, mempelajari Al-Quran. Sampai-sampai dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran bahwa dia tuh udah nggak sempat lagi minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen minta mobil. Ya Allah, saya pengen minta beli rumah. Ya Allah, saya pengen minta ini. Ya Allah, saya pengen minta dapetin ini. Dia seolah-olah nggak peduli sama hidup dunianya. Kenapa? Hidupnya sibuk sama Al-Quran. Saking sibuknya dia sama Al-Quran, dia tuh nggak minta apa-apa sama Allah. Karena kebahagiaan dia ya sama Al-Quran itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Maka aku kasih kepadanya sesuatu pemberian yang jauh lebih hebat, lebih baik daripada orang yang minta terus. Ya. Daripada apa yang aku beri kepada orang yang meminta. Jadi kalau ada dua orang, yang satu minta terus sama Allah, ya Allah saya pengen minta ini, minta itu, minta ini. Doa terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia jarang zikir, ingat sama Allah. Dia jarang baca Al-Quran. Jadi sekalinya dia ingat sama Allah, itu urusannya minta terus. Minta dunia, minta ini. Doa terus. Bagus nggak doa? Bagus. Bagus banget doa itu. Bahkan kita harus minta terus. Bukan berarti nggak boleh minta terus. Karena ini kan sedang membandingkan. Ya. Dan satu lagi, dia nggak pernah meminta untuk urusan hidupnya. Kenapa? Karena dia sibuk zikir, ingat sama Allah. Dia sibuk sama Al-Quran. Ternyata kata Allah, ini kepada orang yang sibuk sama Al-Quran, meskipun nggak minta, aku kasih. Gitu ya. Meskipun nggak minta, aku kasih. Bahkan lebih baik daripada orang yang minta. Kenapa? Ya kan Allah lihat. Sepanjang hidupnya dia ingat terus sama aku, gitu loh bahasanya. Sepanjang hidupnya orang tersebut ingat terus sama Allah. Bagaimana mungkin Allah akan lupa dengan dia? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Ya kan gitu kuncinya. Ingat sama Allah, Allah akan mengingat hidup kita. Ya jadi ingat sama Allah, Allah akan mengingat hidup kita. Tapi kalau kita mengingat hidup kita saja, seolah-olah kita lupa sama Allah. Bukankah hidup kita itu diurus sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita berlagak seolah Tuhan? Ya ingatnya sama hidup kita terus. Padahal hidup kita sudah diurus sama Allah, maka ingat saja Allah. Allah sudah menghandle, sudah mengurus hidup kita. A'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Orang yang hidupnya sibuk sama Al-Quran, maka Allah kasih sebelum meminta. Artinya apa? Sudahlah, orang yang hidupnya dekat sama Al-Quran itu nggak usah minta, pasti dikasih. Ya, meskipun kita harus terus meminta. Ya, tapi dalam sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meminta pun akan dikasih. Tapi dari sudut pandang manusia, kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi seandainya pun orang yang tadi sibuk sama Al-Quran tidak meminta, itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih pengabulan-pengabulan. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita inginkan tanpa kita sebutkan. Ya, Allah tahu. Jadi sebenarnya doa itu bukan untuk memberitahu Allah apa yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu. Ya, doa itu juga bukan untuk memberitahu Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu. Doa juga bukan agar Allah memberi kita apa yang kita mau, karena Allah Maha memberi tanpa kita minta. Sejatinya doa itu adalah untuk menegaskan pada diri kita sendiri bahwa kita hanyalah hamba. Dan hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita sadar, oh kita ini cuma hamba. Sedangkan Tuhan memberi kepada kita. Jadi doa itu bukan memberitahu Allah, ya Allah saya pengen ini. Allah sudah Maha tahu. Kenapa kita perlu menyebutkan itu padahal Allah Maha tahu? Supaya kita tahu kita ini hamba, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an seolah-olah dikatakan kepadanya, sudah enggak usah minta, akan aku berikan sebelum engkau meminta. Ya, gimana enggak hebat hidupnya?
Ini motivasi buat saya pribadi dan kita semua supaya kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian Allah ada satu hadis ya. Ntar saya lupa hadisnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tali Allah Subhanahu Wa Taala yang kokoh, hablullahul matin, yang menjulur dari langit hingga ke bumi. Ya, jadi Allah tuh punya seutas tali yang ujungnya itu ada di langit dan ujung satunya ada di bumi. Ya, tali itu adalah Al-Quran. Maka siapa saja yang memegang tali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah memiliki tali hablullah. Ini lihat di tafsir di surah Al-Imran yang wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu banyak hadis tentang itu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dan ditafsirkan tali Allah itu apa? Al-Quran. Jadi siapa yang melepas diri dengan tali Allah, maka dia tidak terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lepas koneksinya. Karena kita sudah tahu wahyu itu sudah berhenti, terputus sejak Nabi Muhammad SAW. Tetapi manusia masih punya koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih punya tali. Apa tali itu? Al-Quran itu. Ya, karena Al-Quran itulah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen selamat hidupnya, tidak tersesat, maka pegang erat-erat tali itu. Karena tali itu tidak mungkin membawa kita kepada jalan yang salah. Itulah Al-Quran. Tapi begitu kita melepaskan Al-Quran, maka kita pasti akan terombang-ambing, tersesat, nggak tahu kemana. Kita kehilangan pegangan. Maka peganglah Al-Quran itu. Karena dunia itu sejatinya seperti ombak yang dahsyat. Dia akan menghantam hidup kita. Kalau kita tidak punya pegangan yang kuat, kita akan terombang-ambing. Ya, terbawa arus ke tempat yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Maka pegang kuat Al-Quran itu. Dengan cara apa? Pelajari dan amalkan. Pegang kuat. Dan Al-Quran itu adalah tali Allah Subhanahu Wa Taala yang kokoh. Oh ya, ini sampai jam berapa? Ini materi sampai jam berapa? Oke, 17.10 ya. Karena sekarang sudah jam 17. Jadi Al-Quran itu hablullahul matin. Tali Allah Subhanahu Wa Taala yang kokoh. Siapapun orang yang berpegang pada tali ini, maka hidupnya kuat. Jadi, luar biasa. Mungkin kita pernah ya. Barangkali ya di antara kita ada yang punya sahabat atau guru atau orang-orang yang kita kenal. Bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Coba perhatikan. Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, hidupnya itu penuh dengan keajaiban-keajaiban. Ya, karena saya punya banyak teman dan kenalan yang seperti itu. Ya, salah satunya misal guru saya sendiri. Ya, beliau itu tidak bisa melihat secara normal. Nggak bisa baca Al-Quran karena nggak bisa melihat. Tapi hafal Al-Quran. Ya, hidupnya penuh dengan keajaiban. Luar biasa. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti hidupnya penuh dengan keajaiban. Salah satu kisahnya, mungkin kita juga sering dengar kisah ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbad bin Bishr. Ya, Abbad bin Bishr. Kisah ini sangat terkenal. Suatu saat Abbad bin Bishr ini ikut dengan peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, perang Dzatur Riqa. Ya, namanya perang Dzatur Riqa. Maka usai peperangan itu, Nabi dan para sahabat berkemah atau bermalam di sebuah lembah. Ya. Karena mereka bermalam dan kondisinya masih suasana perang, Nabi Muhammad SAW meminta, siapa di antara kalian yang mau menjaga malam ini? Maka Abbad bin Bishr itu angkat tangan. Beliau dan Ammar bin Yasir bertugas menjaga malam. Nah, mereka bagi dua. Abbad bin Bishr itu tugasnya setengah yang terakhir, Ammar bin Yasir setengah yang pertama. Maka pada saat malam itu berlalu, Abbad bin Bishr itu bagian pertama, Ammar bin Yasir bagian kedua. Jadi pertama Abbad bin Bishr menjaga malam tersebut. Nah, Abbad bin Bishr karena kecintaannya terhadap Al-Quran dan ibadah, beliau tidak mau menghabiskan malam itu sia-sia. Maka beliau sembari menjaga, beliau habiskan waktunya dengan sholat. Bukan main game, bukan mabar, bukan. Kalau kita kan pasti buka YouTube gitu ya sambil jaga. Ini sambil sholat. Ya, sambil sholat. Dari kejauhan ada salah satu musuh yang ternyata mengikuti dan dia lihat seluruh pasukan muslim itu terbaring tidur kecuali satu orang, Abbad bin Bishr yang sedang sholat. Maka dari situlah dari kejauhan ya musuh tersebut
Orang tersebut melesatkan satu anak panah yang ternyata tepat mengenai tubuh Abbad bin Bishr di perutnya atau di punggungnya, ya, sampai tembus ke dalam perutnya. Sedang sholat, mungkin kita kira, wah, dibatalin sholatnya. Enggak. Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya. Dia masih khusyuk membaca surah Al-Kahfi. Musuhnya karena melihat Abbad bin Bishr tidak jatuh juga, maka dilepaskanlah satu lagi anak panah dan ternyata tepat juga mengenai tubuhnya dan tembus juga. Ternyata Abbad bin Bishr belum terjatuh, belum membatalkan sholatnya. Maka musuh tersebut melepaskan satu lagi anak panah dan ternyata juga tepat mengenai sasaran, tepat mengenai tubuh Abbad bin Bishr. Pada saat itu Abbad bin Bishr tidak membatalkan sholatnya, tapi dia sudah tidak kuat lagi. Dia terjatuh dengan darah yang berlumuran banyak sekali. Pada saat itulah Abbad bin Bishr membangunkan Ammar bin Yasir sambil merangkak. Ammar bin Yasir pas bangun kaget, dia melihat Abbad bin Bishr sudah penuh dengan darah. Kemudian dia mengatakan, wahai Abbad, kenapa tidak sejak panahan pertama engkau membangunkan aku? Dan jawaban Abbad bin Bishr, sesungguhnya aku sedang tenggelam dalam surah Al-Kahfi yang sedang aku baca. Sesungguhnya jika bukan karena amanah dari Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lembah ini, maka terputusnya nyawaku lebih aku sukai daripada terputusnya ayat yang sedang aku baca. Ya, jadi betapa hebatnya Abbad bin Bishr. Bahkan sudah tertusuk panah 3 kali, dia masih mengatakan seperti itu. Kata beliau, seandainya bukan karena amanah dari Nabi Muhammad SAW, terputusnya nyawaku lebih aku sukai daripada terputusnya ayat yang sedang aku baca. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran, maka tidak ada penderitaan yang mampu menjatuhkan hidupnya. Itu ya. Orang kalau sudah jatuh cinta sama Al-Quran, maka seluruh penderitaan dunia itu terasa bagikan surga. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu akan menghibur hidupnya. Karena dia sudah mendapatkan pusaka yang paling besar dalam hidup, itulah Al-Quran. Ya. Sama kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan yang paling besar yang kita inginkan di dunia ini, maka semua penderitaan itu sudah terasa ringan saja. Karena kita sudah dapatkan apa yang kita mau. Sesungguhnya ketahuilah bahwa Al-Quran itulah pusaka yang paling besar dalam hidup kita. Maka sudah semestinya kita mengejar Al-Quran. Harta yang paling mahal yang bisa kita dapatkan merupakan sumber kebahagiaan, itulah Al-Quran. Ya. Jadi hidup kita, kalau kita ingin recharge energi with Al-Quran itu ya, mengisi ulang tenaga, mengisi ulang energi dengan Al-Quran. Ya, kalau kita ingin mengisi energi ya dengan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itulah sumber energi yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kemudahan, ya, seluruh jalan-jalan kehidupan. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena kita masih ada